Ya. Saya dulu kan kuliah di Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab. Itulah ketika saya ujung tombak saya meninggalkan Islam. Saya mengkritik teks waktu itu. Banyak gramatika bahasa Arab yang di dalam Al-Quran itu banyak yang beberapa itu tidak sesuai dengan gramatika bahasa Arab. Ya, nggak perlu saya sebutkan di sini, mungkin bisa nonton di beberapa video saya. Nah, itu yang membuat saya kok seperti ini. Ya, kalau kita tarik sejarah bahasa, Kristen Arab itu lebih dulu menggunakan bahasa Arab untuk Alkitab. Kenapa ketika saya membaca Al-Muqaddas itu ya? Alkitab Al-Muqaddas, ketika saya baca itu, kok gramatikanya itu lebih detail di Alkitab Al-Muqaddas daripada Al-Quran. Sedangkan kalau kita tarik sejarah tentang gramatika bahasa Arab, itu konon katanya di zaman Ali bin Abi Thalib. Artinya jauh setelah Kristen, betul? Ya. Nah, tapi kenapa Kristen itu lebih detail gramatika bahasa Arabnya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Oke. Berarti ini ada distorsi sejarah mengenai bahasa Arab sendiri. Itu. Oke. Dan kemudian ketika hal itu berkumpul bersama-sama dan terus menerus, dan itu yang memantapkan Bu Fadila untuk keluar dari sana lalu menjadi Kristen karena menemukan bahwa ajaran yang benar-benar sesuai dalam prinsip hidup itu di dalam Kristen, begitu. Baik ya ikhwah, mohon maaf saya dari tadi senyum-senyum ya ikhwah. Bahkan mungkin di video ini kami banyak senyumnya ya ikhwah, karena melihat dan menyaksikan pernyataan ibu non muslim ini. Katanya orang ini kuliah di sastra Arab. Ya, tidak jadi masalah mau sastra Arab atau pendidikan bahasa Arab atau pendidikan agama Islam. Kita tidak ada masalah dengan background jurusannya. Tetapi ini yang paling menarik di sini dan kita akan reaksi tentunya. Katanya dalam Al-Quran itu banyak gramatikalnya yang keliru, banyak gramatikal yang salah sehingga memantapkan ibu ini keluar dari Islam. Alhamdulillah. Saya tidak tahu 1 bulan atau 2 bulan yang lalu atau tahun mana yang kami pernah reaksi video ibu ini. Ya begitu ikhwafillah. Jadi orang ini membahas gramatikal bahasa Arab, tetapi isinya malah ketawa ikhwafillah. Saya malah ketawa. Kenapa? Karena yang katanya jurusan sastra Arab tetapi tidak bisa membedakan lam nafi ya ikhwah. Baik, kita akan lihat di sini ya. Jadi orang ini memberikan kesaksian atau memberikan sebuah pelajaran mungkin ya di channelnya non muslim juga sama terkait mengkritisi surat Al-Ikhlas. Jadi katanya surat Al-Ikhlas ini salah gramatikal yang seharusnya kita akan lihat bagaimana pembicaraannya. Katanya di lam yalid wa lam yulad itu artinya lam itu belum. Jadi lam yalid itu sebetulnya belum lahir. Jadi Tuhan itu, Allah itu belum lahir ya Wah. Jadi hemat kami tidak bisa membedakan mana lam nafi, kemudian mana lan nahi. Kan itu sudah jelas ada di dalam bahasa Arab. Kalau misalkan dulu memang orang ini kuliah di sastra Arab, tentunya ini masalah basic ya ikhwah. Ini huruf-huruf yang tentunya harus bisa lah, begitu ya. Ini kan dalam nahwu, dalam alat begitu ya. Baik, kita akan lihat dan ternyata tidak bisa menggunakan kamus. Tidak bisa menggunakan kamus. Ya, kita lihat aja bagaimana videonya ya, silakan. Lam yulad artinya apa? Di bawah juga. Belum lahir. Iya, di bawah coba Pak, cek yang di bawah. Ah, ini ya. Ini ada lagi ya. Iya. Lam yulad. Belum lahir. Nggak ada yang bilang lam yulad itu tidak lahir kecuali ayat Al-Quran di Al-Ikhlas 3. Cuma di sini doang. Mendadak jadi tidak gitu. Ya kalau mau jujur, ya ini salah grammar gitu. Jujur aja kenapa gitu, kenapa mesti ditutup-tutupin. Subhanallah. Kami tertawa ya ketika melihat pernyataan atau pengajaran dari ibu ini dengan al-muslim ini. Jadi lihat di dalam kamus ini kan sedang membuka kamus Al-Ma'ani begitu ya. Kemudian dia melihat juga Al-Qur'anul Karim. Di Al-Qur'an ada kalimah atau lafaz lam yalid wa lam yulad. Kemudian setelah dimasukkan ke kamus atau ditranslate gitu ya. Ini sebetulnya lam itu katanya belum, bukan tidak. Jadi kalau misalkan begini Mas, termasuk ibu ini, karena yang ada di video itu ada ibu non muslim ini dengan yang mempunyai channel non muslim juga ya ikhwan. Begini nih, kami ajari bagaimana cara membuka kamus dalam bahasa Arab. Jadi tatkala kita ingin mencari kata atau terjemah di dalam kamus, kita harus mengetahui dasar atau kalimat awalnya dari yang kemudian kita cari itu, huruf yang kemudian kita cari atau makna yang kita cari. Contoh misalkan pertolongan,
kita menemukan di dalam tulisan Arab atau dalam Al-Quran misalkan ada kalimat nasron, ya, maka coba lihat kata nasron ini apa fi'il madhinya. Oh, berarti nasara yansuru. Lihat nasara. Nah, di sana ada. Kalau misalkan kita melihat langsung ke kamus, ya, salah satunya misalkan kamus Al-Bisri, kamus Al-Munawir, itu pertamanya yang ditulis di situ adalah fi'lun madhinya. Jadi kalau misalkan kita langsung mencari masdarnya atau isim fa'ilnya atau isim maf'ulnya, tidak akan ketemu. Karena di dalam kamus yang kita cari itu fi'lun madhinya. Itu. Jadi kita mencari di dalam kamus seperti itu. Kalau misalkan literalek diterjemahkan secara utuh seperti itu, ya tidak ada ubahnya seperti menerjemahkan di Google Translate. Kami seringkali mengatakan seperti ini ya, ikhwah. Kalau misalkan kita menerjemahkan di Google Translate, ini hati-hati, karena Google Translate ini tidak mengetahui struktur atau gaya bahasa Arab, khususnya dalam Al-Quranul Karim. Yang mana tadi disebutkan lam yalid harusnya diterjemahkan tidak, ini diterjemahkan belum. Nah, non-muslim ini berpatokan kepada Google Translate. Ini kan yang dibuka adalah Kamus Al-Ma'ani. Tetap saja, walaupun Kamus Al-Ma'ani di online itu jatuh-jatuhnya Google Translate. Baik ya, ikhwah. Nah, jadi orang ini katanya sudah belajar di sastra Arab, tetapi tidak bisa membedakan mana lam nafi, mana la nahi. Kan lam di sana jelas, maknanya tidak. Jadi kalau misalkan terjemahnya dari surat Al-Ikhlas itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu sudah betul ya, ikhwah, sesuai dengan kaidah. Malah katanya tidak sesuai dengan kaidah. Artinya apa? Yang awam, yang tidak tahu, karena Anda tidak mengetahui lam nafi, la nahi seperti apa. Ini malah langsung menyalahkan Al-Quran. Tidak tahu ilmunya, ini malah langsung menyalahkan Al-Quran ya, ikhwah. Katanya Al-Quran salah gramatikal. Subhanallah. Baik ya, ikhwah. Nah, ini justru malah tersekak dengan kitab karangan non-muslim yang katanya Al-Furqan Al-Haq. Mereka juga sama membuat kalimah-kalimah Arab yang katanya itu juga sama kitab suci, namanya Al-Furqan Al-Haq. Ini dikarang oleh misionaris ya, ikhwah. Di mana di kalimah tersebut justru ini sangat menarik. Apa yang kemudian dikatakan? Fahuwa abun lam yalid. Bayangkan, kalau misalkan diterjemahkan belum, ini juga kan keliru. Jadi mohon Anda kalau misalkan awam terkait dari bahasa Arab, jangan malah nyalahin Al-Qur'annya. Perdalami dulu bahasa Arabnya, perdalami dulu ilmu nahwu sorobnya, mantiq, kinayah, majaznya, kemudian ilmu balagonya. Perdalami dulu ini, maka Anda akan mengetahui kebenaran Al-Qur'an. Ini Anda tidak tahu, lantas kemudian yang disalahkan Al-Qur'an. Kan ini tidak nyambung ya, ikhwah. Yang jadi lucunya lagi di sini, katanya murtad gara-gara dalam Al-Qur'an itu salah gramatikal. Padahal sendirinya tidak tahu gramatikal bahasa Arab ya, ikhwah. Jadi bagaimana ya kita menjelaskannya juga sulit kalau misalkan tidak mengetahui keilmuan tentang itu. Nah, ikhwafillah, jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, orang ini memang sudah beberapa kali menjelaskan tentang gramatikal bahasa Arab, tetapi ada 2 atau 3 video kami sudah buat, entah di bulan yang mana kami buat video tersebut. Yang jelas kami semuanya sudah counter video-video yang disampaikan itu ya, ikhwafillah. Baik. Jadi ini momen yang bikin saya tertawa ya, ikhwah. Jadi kalau misalkan mau belajar bahasa Arab, itu pelajari dari bawah dulu, begitu ya, dari kalam. Al-kalam huwal abdul murakkabu mufidul bilwatni. Dari situ dulu, dari bawah dulu. Nanti cermati bagaimana bahasa Arab. Nah, ya Alhamdulillah, insya Allah kita akan teruskan lagi di episode selanjutnya terkait daripada pernyataan-pernyataan yang hemat kami ini sangat menggelitik ya, Pak. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.